Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok deret ukur, dan di video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari deret ukur. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Muhammad bin Tamutakin sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Berliana Julianti sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita Dewi sebagai anggota. Saya Fikri Ramadan sebagai programmer dari kelompok deret ukur. Saya Berliana Julianti akan menjelaskan mengenai deret ukur. Deret ukur. Deret ukur adalah susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu, di mana susunan bilangan di antara dua suku yang berurutan mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Rasio yang tetap ini biasanya dilambangkan dengan huruf R. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U3 sama dengan U2 kali R, sama dengan A kali R kali R, sama dengan A kali R pangkat 2. U4 sama dengan U3 kali R, sama dengan A kali R pangkat 2 kali R, sama dengan A kali R pangkat 3. Dengan demikian, bentuk umum untuk mencari suku ke N dalam barisan geometri adalah sebagai berikut. UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana UN artinya suku ke N, A artinya suku pertama, R artinya rasio, N artinya banyaknya suku. Untuk mencari R didapatkan rumus R sama dengan UN dibagi U kali N-1. Untuk mencari jumlah sampai suku ke N dari suatu deret ukur didapatkan rumus sebagai berikut. Deret ukur berhingga. Jika R lebih dari 1, rumusnya Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Jika R kurang dari 1, rumusnya Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Di mana Sn artinya jumlah sampai suku ke N, A artinya suku pertama, R artinya rasio, N artinya banyak suku. Deret ukur tak terhingga. Rumusnya Sn sama dengan A dibagi 1 min R, di mana N artinya tak hingga. Contoh 1. Dari sebuah deret ukur diketahui bahwa suku pertamanya adalah 2 dan rasionya adalah 5. Berapakah suku ke-12 deret tersebut? Penyelesaiannya, diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 5, N sama dengan 12. Yang ditanya berapakah U12-nya? Cara jawabnya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1, kemudian disubstitusikan U12 sama dengan 2 kali 5 pangkat 12 min 1, U12 sama dengan 2 kali 5 pangkat 11, kemudian hasilnya U12 sama dengan 97.656.250. Analisisnya, jadi suku ke-12 deret tersebut adalah 97.656.250. Contoh 2. Diketahui suatu deret ukur sebagai berikut, 5,25,125 dan seterusnya. Berapakah jumlah sampai suku ke-11 dari deret tersebut? Penyelesaiannya, diketahui A sama dengan 5, R sama dengan 5. Ditanya berapa S11-nya? Cara jawabnya, ini kan rasionya lebih dari 1, berarti memakai rumus Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Kemudian substitusikan S11 sama dengan 5 kali 5 pangkat 11 min 1 dibagi 5 min 1. S11 sama dengan 5 kali 48.828.125 min 1 dibagi 4. Kemudian hasilnya S11 sama dengan 61.035.155. Analisisnya, jadi jumlah sampai suku ke-11 deret tersebut adalah
61.035.155. Contoh 3. Diketahui suku ke-12 dari barisan geometri adalah 10 dan suku ke-15 adalah 7.290. Berapakah rasio dari barisan tersebut? Penyelesaiannya, diketahui U12 sama dengan 10, U15 sama dengan 7.290. Yang ditanya berapakah rasionya? Cara jawabnya menggunakan dua cara. Cara satu yaitu metode perbandingan. U15 dibagi U12 sama dengan AR pangkat 15 min 1 dibagi AR pangkat 12 min 1. Kemudian kita substitusikan jadi 7.290 dibagi 10 sama dengan AR pangkat 14 dibagi AR pangkat 11. 729 sama dengan R pangkat 3. Lalu pindah ruas, R sama dengan akar pangkat 3 dari 729, dan hasilnya R sama dengan 9. Cara 2 yaitu menggunakan rumus. R sama dengan N2 min N1 akar dari UN2 dibagi UN1. Kemudian kita substitusikan R sama dengan 15 min 12 akar dari 7.290 dibagi 10. R sama dengan akar pangkat 3 dari 729, dan hasilnya R sama dengan 9. Analisisnya, rasio dari baris tersebut adalah 9. Penerapan ekonomi dalam deret ukur terdiri dari model bunga majemuk, model bunga sinambung, model present value, dan model pertumbuhan penduduk. Model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung nilai modal di masa yang akan datang ditambah dengan akumulasi penambahan bunga. Misalnya besarnya pembelian kredit di masa akan datang berdasarkan tingkat bunganya. Mengukur nilai sekarang dari jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang dan sebagainya. Jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, maka rumusnya Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Jika pembayaran bunga dilakukan per triwulan, per caturwulan, dan per semester, maka rumusnya Fn sama dengan P kali 1 plus I per M pangkat M kali N. Di mana Fn artinya nilai yang akan datang atau future, P artinya jumlah investasi sekarang atau awalnya, present, I artinya tingkat bunga per tahun atau interest, N artinya jumlah tahun, M artinya frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh kasus 1. Irfan meminjam uang di Koperasi Lebong sebanyak Rp10.120.100 untuk jangka waktu 2 tahun dengan bunga 5% per tahun. Berapakah jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan Irfan pada saat pelunasan? Penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 10.120.100, N sama dengan 2, I sama dengan 5% atau 0,05. Yang ditanya berapakah F2-nya? Cara jawabnya kita menggunakan rumus model bunga majemuk dengan pembayaran bunga yang dilakukan per tahun. Fn sama dengan P kali 1 plus I pangkat N. Kemudian kita substitusikan jadi F2 sama dengan 10.120.100 kali 1 plus 0,05 pangkat 2. F2 sama dengan 10.120.100 kali 1,05 pangkat 2. Dan hasilnya F2 sama dengan 11.157.410. Analisisnya, jadi jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan Irfan pada saat pelunasan adalah 11.157.410. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kariska. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Berjul. Kita langsung masuk ke contoh kasus 2. Afida pergi ke toko Demposel untuk membeli handphone dengan merek Oppo secara kredit selama 2 tahun seharga Rp15.550.000 dengan bunga sebesar 10% per tahun. Afida melakukan pembayaran bunga per caturwulan. Nah, berapakah uang yang harus dibayarkan Afida pada saat jatuh tempo? Penyelesaian. Diketahui
P sama dengan 15.550.000. I sama dengan 0,1, N sama dengan 2, M sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3. Karena dibayarnya menggunakan catur wulan, jadi M-nya terlebih dahulu kita cari tahu. Nah, ditanya F2. Jawab, Fn sama dengan P dikali 1 tambah I bagi M pangkat M kali N. F2 sama dengan 15.550.000 dikali 1 tambah 0,1 dibagi 3 pangkat 3 kali 2. F2 sama dengan 15.550.000 dikali 1,033. Maka hasilnya F2 sama dengan 18.930.977 rupiah. Analisis. Jadi, jumlah uang yang harus dibayarkan Afidah jika bunga dihitung per catur wulan adalah 18.930.977 rupiah. Oke, kita langsung lanjut ke model bunga sinambung. Jika frekuensi pembayaran bunga yang diperhitungkan sangat sering atau terus-menerus, misalkan per detik, per jam, per hari, maka model deret ukur yang digunakan adalah metode deret ukur tak hingga atau sinambung. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali E pangkat I kali N. Dengan keterangan, Fn sama dengan nilai di masa yang akan datang, P adalah nilai sekarang atau pada permulaan periode, I adalah tingkat bunga per tahun, E adalah eksponensial yaitu 2,71828. Angka yang sebenarnya yaitu 2,718281828 dan seterusnya. N adalah jumlah tahun. Kita langsung masuk ke contoh kasus 3. Iksan mempunyai tabungan deposito dari Bank Jitra dengan frekuensi pembayaran bunga per menit. Nilai tabungan Iksan di bank tersebut yaitu Rp510.525 pada saat pertama kali setoran. Berapakah jumlah uang Iksan 11 tahun kemudian jika tingkat suku bunga sebesar 10% per tahun? Penyelesaian. Diketahui P sama dengan Rp510.525. I-nya 10% yaitu 0,1. N sama dengan 11. Ditanya F11. Jawab, Fn sama dengan P dikali E pangkat I kali N. F11 sama dengan Rp510.525 dikali 2,71828 pangkat 0,1 dikali 11. Maka hasilnya F11 sama dengan Rp1.533.700. Analisis. Jadi, jumlah uang Iksan 11 tahun kemudian adalah Rp1.533.700. Berikutnya ada model present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari compound value atau nilai majemuk. Adalah besarnya uang permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah yang baru akan kita terima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Nah, jika pembayaran bunga dilakukan per tahun, maka rumusnya yaitu P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I pangkat N. Nah, jika pembayaran bunga dilakukan per hari, per triwulan, per kuartal, dan per semester, maka P sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I bagi M pangkat M kali N. Nah, di sini ada segitiga. Segitiga ini berguna untuk mempermudah kita mencari rumus. Misal kita ingin mengetahui Fn, maka Fn-nya kita tutup. Nah, kita berarti memakai rumus P dikali 1 tambah I pangkat N atau P dikali 1 tambah I bagi M pangkat M kali N. Nah, misalnya terbalikannya juga, misal kita ingin mencari tahu P, maka P-nya kita tutup, kita memakai rumus Fn
Nah, garisnya itu tuh sebagai berarti tanda pembagi Fn dibagi 1 tambah I pangkat N atau Fn dibagi 1 tambah I bagi M pangkat M kali N. Keterangan Fn adalah nilai yang akan datang, P adalah jumlah investasi sekarang atau awalnya, I adalah tingkat bunga per tahun, N adalah jumlah tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Nah, kita langsung masuk ke contoh kasusnya saja. Milea menginginkan agar uangnya menjadi 55.522.000 pada 5 tahun yang akan datang. Nah, berapakah jumlah uang yang harus ditabung Milea saat ini seandainya diberikan bunga sebesar 11% per tahun? Nah, penyelesaiannya itu diketahui. F5 sama dengan 55.522.000. N-nya adalah 5, I-nya adalah 0,11. Yang ditanya P. Jawab, P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I pangkat N. P sama dengan 55.522.000 dibagi 1 tambah 0,11 pangkat 5. P sama dengan 55.522.000 dibagi 1,11 pangkat 5. Maka hasilnya P sama dengan 32.949.604 rupiah. Analisis. Jadi jumlah uang yang harus ditabung Milea saat ini adalah 32.949.604 rupiah. Nah, contoh kasus 5. Bambang membeli sebuah motor merek Suzuran secara kredit selama 5 tahun dengan bunga sebesar 15% per tahun. Bambang melakukan pembayaran bunga per triwulan. Jika jumlah uang yang dibayarkan oleh Bambang adalah 22.500.220 rupiah, berapakah mula-mula harga motor tersebut? Nah, penyelesaian. Diketahui F5-nya adalah 22.500.220 rupiah. I-nya sama dengan 0,15. N sama dengan 5 dan M-nya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ditanya P. Jawab. P sama dengan Fn dibagi 1 tambah I bagi M kali pangkat M kali N. P sama dengan 22.500.220 dibagi 1 tambah 0,15 dibagi 4 pangkat 4 kali 5. P sama dengan 22.500.220 rupiah dibagi 1,0375 pangkat 20. Maka hasilnya P sama dengan 10.775.183 rupiah. Jadi, mula-mula harga motor tersebut adalah 10.775.183 rupiah. Nah, kita langsung lanjut ke model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Nah, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk di dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur secara sistematik. Hal ini dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurang 1. Nah, keterangannya, PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke T. P1 adalah jumlah penduduk pada tahun basis. R adalah 1 ditambah R kecil. R kecil adalah persentase pertumbuhan per tahun. T adalah indeks waktu. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Bintang. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Rizka. Contoh kasus 6, jika diketahui jumlah penduduk di Kota Bengkulu pada tahun 2016 berjumlah 5.250.122 jiwa
dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun. Berapakah jumlah penduduk di Kota Bengkulu tersebut pada tahun 2020? Diketahui P1-nya itu 5.250.122 dengan R kecilnya 0,1. Terus kita akan mencari R besarnya, yaitu 1 ditambah R. 1 ditambah 0,1. Hasilnya 1,1. Dengan T sama dengan 5. Karena dari 2016 ke 2020, itu jaraknya 5 tahun. Ditanya P5. Kita masukkan rumusnya. PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1. P1-nya tadi 5.250.122 dikali 1,1 pangkat 5 dikurang 1. Hasilnya 7.686.703. Dan analisisnya, jumlah penduduk di Kota Bengkulu pada tahun 2020 adalah 7.686.703 jiwa. Contoh kasus 7. Jumlah penduduk di Kota Vrindavan pada tahun 2005 adalah 11.150.252 jiwa dan jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 15.255.110. Berapakah tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2005 sampai tahun 2009? Diketahui P1-nya itu 11.150.252 pada tahun 2005 dan P5-nya sama dengan 15.255.110 pada tahun 2009 dengan T sama dengan 5 dari 2005 ke 2009. Ditanya R kuadrat. Jadi kita masukkan rumusnya. PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1 dengan PT yang tadi yaitu 15.255.110 sama dengan P1-nya 11.150.252 dikali R besar dengan T5 dikurang 1. Setelah kita kurangkan, kita bagi 15.255.110 per 11.150.252. Hasilnya itu 1,3682. Terus 4 ini kita jadikan akar menjadi akar 4 dari 1,3682. Hasilnya itu 1,082. Terus kita masukkan rumus R besar yaitu R sama dengan 1 ditambah R kecil. Dengan R besarnya tadi 1,082 dan kita pindah ruas 1,082 ini ke kanan, jadi hasilnya itu 8,2%. Jadi analisisnya, tingkat pertumbuhan penduduk di kota tersebut dari tahun 2005 sampai 2009 adalah 8,2%. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Dan semoga kita diberi kesehatan lebih untuk menghadapi pandemi ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.